Ustadz, kalau ada yang bertanya, ada nggak sumbangsi Ustadz Yusuf Mansur ke rumah tahfiz, contohnya Ustadz itu berupa dana atau apa gitu? Kalau sumbangsi itu ya semacam Quran aja. Quran aja. Nah, terus kadang-kadang beras, ya kan? Ya. Beras itu kadang-kadang dari Lasnas kan ya. Oh, dari Lasnas ya. Kalau nggak salah. Terus kemarin itu dari Kimia Farma juga, tapi melalui dari BPA. Oh, gitu. Iya, bagi yang tukang ojek, ya. pemulung. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Ya, saudaraku, sahabatku, subscriber Cah Islam ataupun yang baru mengunjungi channel ini. Sebentar lagi, kurang lebih 3 hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan ya. Dan semoga umur kita disampaikan ke hari atau bulan yang suci tersebut. Dan semoga kesehatan, rizki, barokah dan rahmat Allah selalu membersamai kita gitu. Oke, sebelum saya memulai konten ini, saya menitip pesan kepada Pak Saifuddin Ibrahim yang belakangan viral karena komentar-komentarnya yang apa ya, yang sangat ofensif dan sangat vulgar, tapi bodoh gitu loh, terkesan bodoh. Karena kenapa saya katakan bodoh di sini? Karena dari segala komentar-komentarnya itu sangat kalau menurut saya absurd ya, nggak masuk akal gitu loh, tanpa dasar ilmiah yang jelas gitu. Dia ngomongnya ngawur. Kalau saya mau pesan begini, Bapak, kalau mau menjilat saja gitu loh. Kalau mau menjilat silakan menjilat, nggak usah bawa-bawa atau menyeret-nyeret agama orang lain gitu. Dalam hal ini agama Islam gitu, nggak usah gitu. Kalau pengen kau apa namanya menyebarkan agamamu, silakan sebarkan gitu. Tapi nggak usah menjatuhkan agama lain gitu. Apa di sini yang perlu Anda banggakan gitu loh? Dari kata-kata Anda itu, dari statement-statement Anda itu, apa yang mau Anda banggakan gitu? Apakah orang bakal senang lihat? Saya pikir bahkan agama Nasrani, teman-teman agama Nasrani yang lain pun apa namanya, risih dengan ocehan-ocehan Anda yang sangat terkesan bodoh gitu loh. Karena tanpa dasar ilmiah yang jelas, komentar-komentar Anda di video Anda, di statement-statement Anda yang muncul di portal-portal berita itu, saya baca ketawa, lucu aja gitu loh. Karena sangat Anda di sini itu menampilkan kebodohan Anda sendiri. Di sisi lain Anda menjilat penguasa, tapi Anda menyeret-nyeret agama Islam di sini gitu loh. Jadi saya mau berpesan sekali lagi, kalau Anda pengen menjilat, kalau Anda pengen mencari duit, pengen mencari ketenaran, populer segala macam, janganlah menjatuhkan agama lain gitu. Sangat-sangat tidak elok sekali gitu. Kita hari-hari ini sangat sensitif sekali ketika berbicara toleransi gitu. Jangan ditambah dengan statement-statement Anda yang tanpa dasar dan terkesan bodoh kalau menurut saya gitu. Oke teman-teman, ini kita lanjut. Dan besok ke depan saya berjanji saya akan menguliti orang ini gitu. Saya akan mengupas tentang si Saifuddin Ibrahim ini gitu. Dari statement-statement dia yang lucu-lucu itu ya kita akan review bersama-sama gitu. Karena saya jengkel dan marah melihat segala statementnya yang sangat tidak masuk akal gitu. Dia menghina tanpa dasar gitu, tanpa ilmu yang jelas gitu. Di sini kita berbicara oknum, sekali lagi saya katakan, saya juga punya banyak teman Nasrani, dari Kristen, Katolik, saya juga punya banyak teman non-Muslim lainnya. Dan di sini oknum, pendeta Saifuddin Ibrahim ini bukan tidak mewakili, kalau menurut saya tidak mewakili umat agama apapun gitu. Karena di sini dia sangat bodoh sekali, sangat dungu sekali membuat statement-statement yang sangat rancu seperti ini gitu. Parah. Oke teman-teman, ini kita lanjut membahas wawancara Pak Darso Arif dengan Ustadz Adi di sini. Dari video yang saya tonton ini, kita nanti teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan dari video ini. Apakah Yusuf Mansur ini Pak Darso Arif mewawancarai seorang ustadz yang mengelola tahfiz ya, rumah tahfiz ya. Nah dari sini saya dan teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan apakah selama ini untuk yang wawancara ini ya, apakah kemudian Yusuf Mansur membiayai rumah tahfiz tersebut, mengirim dana segala macam untuk operasional rumah tahfiz tersebut. Apakah kemudian rumah tahfiz tersebut berdiri murni atas inisiatif Yusuf Mansur atau inisiatif orang-orang perwilayah untuk membangun rumah tahfiznya sendiri, namun belakangan diakui oleh Yusuf Mansur. Ini kita menduga ya, kita bertanya, mengambil kesimpulan dari video wawancara yang akan kita putar nanti. Dan di sini banyak lagi yang lain. Apakah kemudian rumah tahfiz yang selama ini digambar-gemborkan oleh Yusuf Mansur
pengelolanya itu atau yang memimpin itu menguasai atau menghafal 30 juz ayat suci Al-Quran apa bagaimana, nanti teman-teman mengambil kesimpulan sendiri. Di sini saya tidak mengejas ya. Dan masih banyak lagi di sini yang saya tonton dari wawancara Pak Darso Arif dengan Ustadz Adi di sini ya. Teman-teman nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri mengenai rumah-rumah tahfiz yang selama ini dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak mempermasalahkan rumah tahfiznya. Kita tidak mempermasalahkan rumah tahfiznya, tapi bagaimana rumah tahfiz itu dijalankan, bagaimana rumah tahfiz itu beroperasional, bagaimana rumah tahfiz itu kemudian ada di dalam masyarakat gitu. Apakah sesuai dengan perkataan Yusuf Mansur atau bagaimana gitu. Dan ini kalau menurut saya bagus karena ini salah satu wawancara yang saya tampilkan dengan Pak Darso Arif. Menurut saya ini salah satu pembuktian bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu perlu kita pertanyakan gitu kebenarannya gitu. Perlu kita pertanyakan kebenarannya. Apakah ini fakta atau sekedar omongan si Yusuf Mansur belaka gitu yang perlu kita curigai, ada sesuatu hal di dalam gitu. Maksudnya di sini kebenarannya seperti apa patut kita pertanyakan gitu loh. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menuju ke videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443, saya bersilaturahmi dengan Ustadz Aji di Cikarang. Ustadz Aji adalah pengasuh sebuah rumah tahfiz Al-Quran di Cikarang. Rumah tahfiz ini dibangun kemudian dirawat oleh Ustadz Aji. Nah hari ini Ustadz Aji akan berbagi pengalaman dengan kita bagaimana Ustadz Aji membangun, merawat dan memelihara rumah tahfiz ini sehingga dari sini bisa melahirkan para hafidh dan hafidhah yang bisa eksis di masa depan. Gitu Ustadz ya? Iya, Ustadz bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana awal mulanya Ustadz bisa punya niat untuk membangun rumah tahfiz ini Ustadz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kami kedatangan tamu yaitu Ustadz Arif yang masya Allah luar biasa. Awal mulanya kami mendirikan rumah tahfiz itu sebetulnya apa ya, kayak sekedar cuman omongan, kayak cuman basa-basi gitu. Tapi ternyata nyampe sekarang alhamdulillah atas izin Allah itu bisa besar. Awal mulanya begini, kita waktu itu diajak sama istri untuk kajian Ustadz Yusuf Mansur tahun 2016-17 lah. Belum lama Ustadz ya? Belum lama. Nah seperti itu. Awalnya saya nggak mau, karena saya juga sukanya balapan motor Ustadz. Iya, balapan motor. Diajak istri pengajian saya nggak mau, terus diajak ngaji juga nggak mau. Nah setelah diajak istri di Istiqlal, awalnya diajak ke atas kajian Ustadz Yusuf Mansur, saya cuma adanya di parkiran, nggak mau naik, nggak ikut ngaji. Iya. Nah, tapi lambat laun saya dengar kajiannya, lambat laun saya naik, ikut naik ke atas. Nah ikut naik ke atas itu waktu itu zamannya Miracle nggak salah. Iya. Miracle ya. Nah mulai dari Miracle kita kajian. Nah sama istri ini diem saya didaftarin jadi anggota Miracle angkatan ke-15. Nah di situ kita mondok di PPPA Darul Quran selama 2 hari. Nah kita digojlok di situ, dikasih motivasi, dikasih macam-macam. Akhirnya saya nangis terenyuh, ya kan. Akhirnya pulang dari PPPA saya minta maaf sama mertua, sama istri, sama anak, sama orang tua karena kelakuan saya nggak mau ngajarin agama, nggak mau apa. Saya pokoknya taunya balapan aja, balapan motor di Bayoran, sama di Kemayoran. Nah setelah itu saya melihat anak-anak di sini banyak. Banyak, kalau sore kan pada main. Kenapa saya nggak buka rumah tahfiz? Nah, akhirnya kita buka rumah tahfiz dengan santri 4 orang, anak saya 2, tetangga 2.
tahun 2017-an. Oh, belum lama, berarti 5 tahun yang lalu ya? Iya. Kalau Ustadz sendiri punya latar belakang pondok atau hafiz Quran gitu? Enggak ada. Ya? Istri yang mungkin MI kali ya, Iya. apa-apa. Tapi saya nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kenal agama, pokoknya saya taunya motor aja. Tapi sekarang udah ya? Sekarang sudah ya? Sekarang alhamdulillah dapat hidayah tahun 2017 gitu. Iya. Diajak istri itu. Gitu ya. Jadi kalau istri Ustadz hafal berapa juz Ustadz? Kalau istri belum ngapal, dia cuma ikut kajian juga. Oh, kajian. Nah, kajian. Mungkin sekarang udah udah 1 juz atau 2 juz kali, orang sekarang kan masih kerja. Iya, iya. Dulu Kalau Ustadz sendiri sudah hafal? Belum. Tapi kita lagi belajar ya, hafal itu. Nah, setelah santrinya meningkat jadi 20, akhirnya saya berpikir saya keluar kerja aja. Oh, tadinya Ustadz kerja di mana? Ekspor impor di ABB. Di ABB apa ABB. itu? MM 2001. Itu kan pekerjaannya mapan Ustadz ya? Luar biasa itu. Iya. Kompensasinya pun juga hampir 15 juta. Jadi Ustadz berhenti dari kerjaan itu mau konsentrasi di rumah tahfiz. Nah, untuk kali pertama itu guru-gurunya siapa Ustadz? Kali pertama gurunya dulu saya ngambil dari pondok pesantren Cariu Bogor. Dari pesantren Cariu Ustadz ya? Iya. Pesantren apa tuh Ustadz? Pesantren Darul Quran Cariu Al Jannah. Itu awalnya punya majelis PLN. Iya. Nah itu. Nah kita ngambil gurunya dari sana. Berapa banyak pertama Ustadz? Pertama saya ngambil 2. Nah Ustadz, lokasi yang Ustadz jadikan rumah tahfiz ini adalah rumah Ustadz sendiri? Enggak. Ngontrak. Oh itu awalnya ngontrak yang depan ini ya? Kalau rumah saya yang di gang 1, 2 itu di sana rumah saya, terus yang ini ngontrak, gang sebelahnya ngontrak. Iya. Tapi alhamdulillah yang satu itu udah nggak mau dibayar. sebagai bagian dari sama-sama dengan Ustadz. Iya. Ustadz, terus pertama kali itu tahun 2017 ya? Iya. Hitung-hitung sampai sekarang sudah berapa banyak santri yang belajar Ustadz? Kalau dihitung semuanya mungkin hampir 300-an. 300-an. Tapi kan keluar kalau udah SMP udah 4 juz 5 juz itu keluar. Ke pondok. Lanjut ke pondoknya lagi. Jadi apa ya? Sedihnya ya itu kita udah ngajarin dari awal. Iya. Giliran udah 4 juz ngajunya ke pondok. Oke. Kadang-kadang gitu. Iya. Nah, ustadznya atau gurunya masih tetap dari sana? Enggak, sekarang ada kita ngambil dari pesantren yang lain. Ya. Kalau di sini kan dari kemarin pesantren mana tuh saya juga lupa. Itu dari Kuningan. Oh, Kuningan. Ada di sini ada yang kitab, ada yang tak hafiz. Ya. Kalau hafiz orang dari Kerawang. Ya. Kalau kitabnya kita ambil guru dari Kuningan. Tasik. Ya. Dan sekarang ruangan yang Ustadz pakai untuk mondok anak-anak itu ada berapa ruangan sini Ustadz? Ada 2. Dua ya? Yang kalau itu khusus putri. Putri. Nah, oke. Sekarang berapa santri yang mondok Ustaz? Yang mondok sekarang tinggal 2. 2 orang. Kalau yang pulang pergi? Yang pulang pergi ada 80-an. 80-an orang. Iya. Nah, prestasi mereka menghafal sekarang Ustaz paling tinggi berapa juz Ustaz? Prestasi kalau yang sekarang si Etra itu hampir mau 12. Mau 12 juz ya. Artinya kalau kayak saya gini yang baru mulai itu boleh mondok Ustaz. Boleh. Ustaz, oke, terus ini saya yang harus mondok berapa? Ustaz, jadi awal keterkaitan Ustaz dengan Ustaz Yusuf Mansuri tadi itu ya, yang itu ya. Terus sekarang membangun rumah tahfiz ini berafiliasi dengan Ustaz Yusuf Mansur. Ya itu dari kantong sendiri aja. Dari kantong sendiri. Iya. Artinya Ustaz tiap hari merawat ini menjadi dari kantong sendiri. Iya, karena kan masuk sini kita kenakan biaya anak-anak. Berapa sekolah anak masuk? Bulannya 50.000. 1 bulan 50.000. Yang pulang pergi? Iya. Kalau yang mondok? Kalau yang mondok gratis. Loh, kenapa yang mondok gratis Ustaz? Kan kalau ada yang yatim piatu kan. Oh, gitu. Dari 2 orang yang mondok tadi itu gratis semua. Kalau yang ini gratis ini. Yang 2 nih. Yang dari Riau nih. Nah, itu gratis. Ya kalau emang bapaknya ada rezeki ngasih ya mau. Tapi kan kita pulangin lagi ke anaknya buat makan. Nah, terus Ustaz untuk membuat mereka gratis, artinya kan mereka kan biaya hidup. Betul. Itu dari Ustaz sendiri.
Iya, dari kita sama istri kan masih kerja, ya kan. Kita kan kadang-kadang pergi kemana. Namanya rezeki itu kan kita nggak tahu tempatnya di mana. Ya. Yang penting kita yakin aja sama apa kun fayakunnya Allah. Yang penting kita mau bergerak, disitulah rezeki akan mendatangi. Iya. Tapi ada upaya mencari donasi dari masyarakat juga, Ustaz? Kalau donasi itu ini apa namanya? Adanya Jumat Mubarak. Jumat Mubarak itu wali santri kan pada ngumpulin donasi, nanti dibikin makan, kasihin ke anak-anak itu. Tiap Jumat. Setiap Jumat. Setiap Jumat itu. Nah, kalau dari Ustadz Yusuf Mansur sendiri kontribusinya apa, Ustadz? Kontribusinya ya mungkin apa ya? Ya semacam Quran. Quran tuh ya. Quran, terus mobil Quran kadang kesini kan. Mobil Quran itu apa, Ustadz? Mobil Quran itu apa semacam apa ya? Memotivasi santri. Jadi mobil itu dalamnya ada apa audionya segala macam, ada dongeng-dongeng segala macam. Guru juga ya, ada guru yang dikirim oleh Ustadz Yusuf Mansur. Itu dari RTC ya, Rumah Tahfidz Center. Oh gitu. Jadi kalau kurikulum tahfidznya sendiri dari Ustadz Yusuf Mansur harus sumbangan. Kalau kurikulum itu apa ya? Masing-masing punya ini sih. Punya sendiri gitu. Punya sendiri. Kurikulumnya ya kita ini sendiri aja, istri sebetulnya yang tahu istri sih. Oh itu okay. Saya tahunya kan cuman membackup aja dana untuk ini. Ustadz, kalau ada yang bertanya, ada nggak sumbangsi Ustadz Yusuf Mansur ke rumah tahfidz? Contohnya Ustadz itu berupa dana atau apa gitu? Kalau sumbangsi itu ya semacam Quran aja. Terus kadang-kadang beras, ya kan? Ya. Beras itu kadang-kadang dari Lasnas kan ya. Oh dari Lasnas ya. Kalau nggak salah. Terus kemarin itu dari Kimia Farma juga, tapi melalui dari BPA. Oh gitu. Bagi sama tukang ojek, pemulung. Iya. Oh gitu. Ustadz minta maaf, di sekitar Cikarang sini ada Ustadz ada juga nggak yang rumah tahfidz yang berafiliasi dengan di sini? Ya. Ada di daerah Setu. Iya. Oke, Ustadz, bagaimana caranya orang supaya bisa bergabung dengan Ustadz Yusuf Mansur? Caranya bagaimana, Ustadz? Caranya kita ini sih apa ya? Kebetulan kan saya kordanya nih. Iya. Kadang-kadang kita nggak habis wisuda nih, wisuda di rumah tahfidz tertentu misalkan, bla 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 bla. Nah, besoknya kita ditelepon oleh pihak Yusuf Mansur? Bukan, dari wali santri yang ikut itu. Misalnya ini, Pak Tailah buka rumah tahfidz, ngadakan wisuda, kan banyak tuh wali santri. Nah, mungkin dia melihat terharunya, termotivasinya, akhirnya dia telepon, Ustadz saya mau buka rumah tahfidz, Ustadz. Caranya gimana? Telepon ke Ustadz Yusuf Mansur. Oh iya. Nah, habis itu, yaudah kalau mau buka isi formulir, habis isi formulir, yaudah kita survei tempatnya di mana. Itu santrinya udah ada belum? Itu kalau udah cocok ya udah buka nggak apa-apa. Terus sekarang kan Ustadz kan pakai nama Ustadz Yusuf Mansur nih, PPPA. Selain nama punya Ustadz sendiri itu Fatahillah 212. Ada kewajiban kita terhadap Ustadz Yusuf Mansur nggak? Karena kita telah memakai nama dia. Enggak ada ya? Enggak ada biaya enggak. Jadi ini hanya memasang aja dan kita registrasi. Karena kita registrasinya di sana, gabungnya ke sana kan. Iya. Kita nggak bayar. Gitu ya. Oke. Terus ke depan lagi Ustadz ada rencana nggak kira-kira ini mau ditingkatkan untuk sekolah atau apa gitu, Ustadz? Pinginnya sih seperti itu, tapi kan kita kebentur sama apa ya, biaya. Kita kan niat kita buka rumah tahfidz, ya udahlah buat rumah tahfidz dulu. Yang penting anak-anak mau ngaji, Al-Quran. Terus kalau mau lanjut ya monggo terserah mau ke pondok mana, mau ke PPPA atau kemana, monggo silakan. Yang penting kita ngajarin dasarnya aja. Iya. Berarti rumah tahfidz Fatahillah meregistrasi ke Ustadz Yusuf Mansur, nanti diberikan ke RTC. RTC apa itu? Rumah Tahfidz Center. Rumah Tahfidz Center nanti baru dari itu nggak pernah kita belum ada ke Rumah Tahfidz Centernya. Nanti dari mereka akan dapat nomor registrasi gitu, Ustaz. Gitu. Registrasi, nanti baru bikin spanduk. Yang depan itu kan ada nomor itu. Iya. Gitu. Apa bedanya Ustadz rumah tahfidz yang berinduk kepada Yusuf Mansur PPPA dan yang tidak gitu, Ustadz? Kalau yang tidak kita belum tahu. Kalau yang induk di Yusuf Mansur itu kelebihannya pertama itu ada wisuda akbar. Ada wisuda akbar.
setiap tahun itu ya. Setiap tahun kan bareng-bareng nih jadi satu, itu kelebihannya. Kalau mungkin kalau yang rumah tafis lain wisudanya cuma sendiri atau dengan teman mereka. Teman mereka kita kan nggak tahu. Iya. Terus yang kedua kelebihannya ada mobil Qurannya. Mobil Quran yang datang untuk motivasi santri-santri jadi senang seperti itu kan. Itu. Terus yang keduanya ada WTN. Kalau WTN itu kan khusus 3 juz, ngumpul semua se Indonesia. WTN apa tuh? Wisuda Tafis Nasional. Oh, Wisuda Tafis Nasional ya. Tapi kalau bantuan lebih dari itu nggak ada bantuan biaya, bantuan biaya alhamdulillah kita belum ya. Bantuan biaya, paling bantuannya Quran ya. Bantuan beasiswa juga belum ada Ustaz. Beasiswa biasanya ada tapi bisa ke Indapu. Ke Indapu. Oh gitu kalau enggak ke mana Stimi, Papa. Oh gitu ya. Iya. Orang-orang kan pasti ada juga membayar beasiswa banyak orang, memberikan membiayai rumah tahfidz sekian banyak itu kan. Ya, itu kalau yang biaya itu biasanya masuknya yang rumah tahfidz binaan. Oh nah, kalau ini kan mandiri. Kalau ini mandiri. Ya kan kalau binaan itu memang semua operasional dari BPPA, dari ATC. Ya, yang Ustadz lihat itu lebih banyak mandiri atau lebih banyak binaan? Mandiri. Karena saya anjurkan kalau mau gabung rumah tahfidz kita mandiri, karena kalau mandiri kita ada perjuangan. Kita berjuang sendiri. Iya. Artinya selama ini memang berjuang sendiri untuk merawat, membesarkan gitu ya. Iya, berjuang sendiri. Iya. Itu lebih nikmat. Jadi ada senangnya, ada gelisahnya, ada susahnya, ada nangisnya, ada macam-macam. Iya. Kalau kita pasang dengan disimpan begini kan, insya Allah kita dapat dukungan dari masyarakat Ustaz ya. Ya ada juga yang senang, ada yang enggak. Iya, tapi kan itu kan dunia itu emang harus begitu. Iya. Lampu aja ada negatif ada positif. Betul. Kalau nggak ada itu nggak salah. Betul. Kan? Kehidupan juga gitu kan. Betul. Nggak ada di dunia baik semua tuh nggak ada. Ustaz, ini bagian terakhir dari wawancara kita. Suka dan dukanya membangun rumah tahfidz. Sukanya ya, alhamdulillah sekitar sini banyak kayak tadi kan Bojoa gitu kan kita udah adem. Iya. Kalau dukanya yaitu biaya. Masya Allah. Biaya itu. Iya, luar biasa. Ustadz, biasa biaya yang besar yang Ustadz rasakan itu apa Ustadz? Kontrakan, bayar kontrakan. Membayar kontrakan tempat bayar ini. Kontrakan, air, apalagi kalau pas sini kan ada tafis camp. Jadi kalau Sabtu Minggu itu santri nggak pulang semua. Itu kan butuh air banyak. Air 80 dan konsumsi mereka. Iya. Ustadz, kontrak ini berapa? Sorry Ustadz. Nggak apa-apa. 1 bulan atau setahun Ustadz? Bulanan. Saya bisanya bulanan dan hari ini pun juga 2 bulan belum bayar. Tapi alhamdulillah yang punya legowo gitu orang Jawanya. Ustadz minta maaf Ustadz, kalau boleh tahu bila pemirsa tahu Ustadz bayar 1 bulannya berapa Ustadz? 1 bulan kalau yang ini awalnya 1.200.000 tapi sama yang punya suruh bayar 800. Dan ini posisinya 2 bulan belum dibayar Ustadz? Belum bayar. Iya, belum dibayar. Yang ini warna biru. Kalau yang sebelah situ 1 juta. 1 juta. Berarti Ustadz menanggung 2 kontrakan Ustadz ya? Iya. 1 bulan berapa Ustadz? Dua-duanya ya 18. 1.800.000. Iya, karena yang situ kan udah digratisin namanya. Oh, oke. Yang sebelah sono juga. Iya, Ustadz nggak ada upaya mau minta tolong Ustadz Yusuf Mazhar untuk bantu bayar kontrakan? Kalau saya minta tolong itu kepada semua orang, pemulung pun juga saya mintain tolong. Iya. Tolongnya bukan duit. Iya. Doa. Kalau Ustadz Yusuf Mazhar kan banyak uangnya, Ustadz minta tolong dia bayar kan mungkin bisa kali Ustadz. Levelnya beda. Mungkin miliaran ya kalau minta jadi ya. Iya, pokoknya semua itu saya mintanya langsung ke Allah. Toh nanti Allah ngasih wasilah ke siapa kita nggak tahu. Ustadz, bagaimana mengutuk hati para masyarakat sekitar untuk mau membantu meringankan beban Ustadz dalam mengelola rumah tahfidz ini Ustadz? Saya nggak pernah mengetuk, saya mintanya ke Allah aja. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa amanah, bisa mengembangkan rumah tahfidz atas izinmu ya Allah. Iya kan? Nah nanti otomatis Allah ngasih jalan. Insya Allah. Kadang-kadang gini, saya pinginnya mau ke Kerawang, tapi kok dibelokin ke Depok. Nah di Depok lah, di situ ada rezeki saya. Insya Allah. Iya kan? Kadang-kadang gini, teman saya bilang ini, Ji jual rumah Ji. Saya nggak bisa jual, saya bukan orang marketing. Iya. Udah jual aja sama Allah, gitu kan? Caranya nggak jual Allah. Ya udah kunci sertifikat segala macam taruh aja sudah mulai jam 3 jual sama Allah. Itu 2 minggu langsung dibeli sama orang.
Insya. Nah, akhirnya saya ditelepon, Ustaz, ada rezeki antum nih. Nah, iya, seperti itu. Aneh-aneh. Iya, iya. Yang saya alamin aneh-aneh. Ustaz, mungkin penutup Ustaz, kira-kira Ustaz mau sampaikan apa kepada pemirsa kita tentang rumah tahfiz Ustaz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, yuk kita bangun bank akhirat kalau bisa, yaitu rumah tahfiz. Memang bikin rumah tahfiz itu banyak kendalanya, tapi insya Allah kalau niat kita tulus, ikhlas untuk semuanya, insya Allah Allah akan kasih jalan kok. Emang berbuat baik itu gak semudah yang kita bayangkan. Bahkan berbuat baik itu banyak kendalanya juga, ya kan? Tapi kita intinya dari kita, yang niat kita tulus, ikhlas, insya Allah Allah kasih jalan. Minta bantuan itu mintalah ke Allah, jangan ke manusia. Kalau minta ke manusia takutnya nanti jadi kecewa. Mintalah ke Allah, nanti Allah yang akan menentukan siapa yang akan membantu kita. Mungkin itu aja dari kami. Cukup sekian, salam semuanya. Yuk kita berbuat kebaikan. Saudara-saudara, demikian perbincangan saya dengan Ustadz Aji, pengelola rumah tahfiz Fathahilah 212 di Cikarang. Pak Ustadz Aji yang tadi seorang pembalap juga mengaku belum hafal Quran, sedang belajar juga sama seperti kita, tapi sedang merawat anak-anak yang mencoba untuk menghafal. Makanya guru saya juga belum berani ngajarin santri-santri karena saya sendiri juga masih banyak kekurangan. Makanya saya ambil guru, guru yang udah habis Quran, ada guru kitab. Tapi biaya dari mana? Biaya dari Allah juga. Insyaallah. Saudara-saudara, 3 hari menjelang Ramadan, selamat memasuki Ramadan. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita dikaruniakan oleh Allah kemampuan sehingga bisa menjalankan Ramadan dengan maksimal. Terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video wawancara Pak Dar Syarif dengan di sini Ustadz Azi ya, ternyata ya, bukan Adi ya. Saya salah sebut tadi di awal. Oke, teman-teman bisa menarik kesimpulan dari sini, apakah rumah tahfiz yang memang ya, kalau sepanjang yang saya tahu mungkin memang ada yang benar-benar dikelola Yusuf Mansur, tapi tidak sebanyak apa yang selama ini ini kesimpulan dari saya ya, dia selama ini gembar-gemborkan di ceramah dia gitu. Karena dari wawancara dengan Pak Azi ini memang rumah tahfiz yang ada di sini, yang di situ ada banner Yusuf Mansur, ternyata dia kelola sendiri gitu. Bahkan lebih banyak mandirinya gitu untuk sumber-sumber dananya untuk biaya operasional di sini ya. Dan masih banyak lagi teman-teman bisa mengambil kesimpulan di sini ya, dari rumah tahfiz dari segi pendanaannya, dari segi pokoknya teman-teman silakan menarik kesimpulan sendiri. Maksud dari tujuan saya menampilkan ini adalah untuk kedepannya perkataan siapapun jangan kita telan mentah-mentah, teman. Kita harus analisa, kita harus benar-benar telusuri kebenarannya gitu. Karena apalagi ini belakangan saya tampilkan video-video ini untuk mendukung video-video kami yang sebelumnya mengenai korban investasi dan segala macam gitu, bahwa perkataan orang-orang ini tidak serta-merta harus kita percaya gitu. Tidak serta-merta harus kita percaya karena banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya dan yang hari ini terbukti gitu loh. Oke, untuk akhir dari video ini saya berpesan kepada teman-teman yang masih berkomentar, karena di video kemarin masih ada yang komentar, kok bikin video melulu, tidak ada aksi selanjutnya, maksudnya di sini mungkin melaporkan gitu ya. Ya mungkin orang yang berkomentar seperti ini tidak menonton video saya atau video kami Pak Darso Jia TV secara komplit, dan mungkin juga bahkan baru menonton gitu dan akhirnya berkomentar seperti itu. Karena sebagai informasi lagi yang selalu saya ulang-ulang di sini, bahwa sudah masuk di pengadilan. Kasus ini sudah masuk di pengadilan, beberapa kasus sudah masuk di pengadilan. Bahkan video kemarin yang kita tampilkan itu sudah Yusuf Mansur sudah ke tahap di mana dia bersedia mengembalikan uang dari para korban. Namun kami dari pihak korban ini yang belum diterima itu karena nilainya tidak sesuai. Jadi misalkan nih korban investasi 2012 senilai 12 juta. Kalau dikembalikan hari ini dengan nominal yang sama, itu tidak sesuai, teman. Nah, itu yang sekarang ini lagi dipermasalahkan. Jadi, kita juga tidak sekedar membuat konten seperti ini. Kenapa kita masih membuat konten seperti ini? Untuk memberitahukan kepada kalian-kalian yang belum tahu gitu, agar
tidak terjadi hal-hal seperti ini untuk yang kedua kalinya gitu. Uang 10 juta, 12 juta itu banyak teman. Apalagi berbicara korban tambang batu bara. Miliaran di sana, uang miliaran di sana, dan itu duit semua. Yang mungkin bisa lebih bermanfaat ketika uang itu digunakan untuk hal yang lainnya. Tidak kemudian mati di situ. Kalau di sini saya seolah-olah kalau misalkan Yusuf Mansur benar-benar mengembalikan uang korban itu pokoknya saja, misalkan investasi 12 juta dikembalikan 12 juta, 10 tahun loh. Sama saja hitungannya. Yusuf Mansur itu dipinjami duit dari orang banyak gitu, dan dia kemudian membeli gedung, membeli apa segala macam. Enak betul di sini kalau menurut saya. Enak betul, dan itu harus dikembalikan sesuai dengan nilai yang waktu itu dia terima gitu loh. Dalam hal ini apa? Dinilaikan dengan senilai emas. Misalkan 12 juta waktu itu dapat emas berapa gram? Misalkan 12 juta waktu itu dapat emas 20 gram misalkan. Ya hari ini harus dikembalikan uang itu senilai emas 20 gram gitu loh. Begitu teman-teman. Oke ya, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.